Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Sungguh menarik di ayat berikutnya, ketika kita meyakini di lembah tua itu adalah di Palestina, di Baitul Muqaddas. Namun begitu ayat berikutnya, Allah memerintahkan kepada Musa untuk pergi ke Fir'aun, kepada ayah angkatnya itu, karena telah melampaui batas. Ini bahasa Al-Quran memang bahasa yang indah, tidak terlalu menjudge. Kalau kita main seandai-andainya ya, kalau saya sebagai Tuhan, pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah sangat zalim, dia telah sangat durhaka, dia telah sangat. Tapi tidak, Allah itu memang Tuhan yang maha mengerti, maha paham kondisi batin jiwa manusia. Bahkan ketika Fir'aun diberi kesempatan untuk bertobat, akan dijadikan sebagai bukti bahwa dia satu-satunya musuh Nabi yang akan dimasukkan surga, karena memang Fir'aun keras kepala saja, karena masih merasa memiliki kesaktian di dalam Laut Merah. Dia masih bisa bernapas, masih bisa berjalan seperti biasa, padahal Allah yang melindungi dia. Sesakti apapun dia bersekutu dengan Lanatullah, tidak bisa Lanatullah memberikan kesaktian semacam itu, kehidupan semacam itu, karena tidak sesuai logika. Tetap saktian Allah pun sampaikan itu kepada Fir'aun. Jika dia mau menerima Tuhannya Musa, dia satu-satunya musuh Nabi yang akan kumasukkan surga sebagai bukti bahwa aku adalah Tuhan yang maha pemurah. Malaikat Maut sampaikan itu kepada Fir'aun, dan dengan laganya, dengan luar biasa sombongnya, tidak, Tuhan Musa itu salah, aku adalah Tuhan. Ya sudah, Allah matikan. Jadi hidupnya dia di beberapa waktu itu di Laut Merah bukan karena kesaktian dia, karena Allah. Jangan sampai kegeeran seperti itu ketika kita memiliki derajat yang tinggi, pangkat, jabatan, itu karena kita hati-hati. Itu salah satu ciri khas generasi-generasi Fir'aun semacam itu, melupakan ketika dihormati oleh orang, ketika dihormati oleh para raja, ketika dihormati oleh lingkungan sekitar. Itu tanduk-tanduk Fir'aun kan ada tanduk tuh. Apanya tuh istilah sigasananya itu, lambang-lambang setan itu udah mulai keluar tuh. Di dahinya, di mananya itu tanduk-tanduk setan itu. Akan berlaku jalim nanti pada akhirnya, merasa dirinya adalah lebih besar daripada apapun. Kembali kepada ayat, ketika Tuhanmu menyeru dia di lembah suci, itu lembah tua, pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Nah, kalau logikanya kembali ini dari kita sambungkan dengan ayat berikutnya, bisa jadi ini adalah di Gurun Sinai. Karena kalau dia sudah di Baitul Maqdis, artinya dia sudah berperang. Tidak berperang ya, Musa tidak mengangkat senjata kepada ayahnya, dia melarikan diri. Ya, dia berarti sudah melarikan diri dari Laut Merah. Itulah yang menjadikan berbagai macam tafsir, dua tafsir yang berbeda. Bukit Tursina atau tua ini, lembah tua ini adanya di Gurun Sinai atau di Palestina. Dan tanpa kita sadari, kedekatan antara Mesir dan Palestina pun terjadi sampai sekarang. Ketika dua ribut ini nih, Yahudi sama Islam, ketika Israel sama Palestina ini bertengkar, 80% pertikaian mereka itu bisa diselesaikan dengan ultimatum dari Mesir, karena memang mandat Inggris diberikan kepada Mesir dahulu ketika Perang Dunia Kedua atau apa ya, ketika penjajahan itu akan ditiadakan lagi di bumi. Pun begitu dimerdekakan itu Palestina dari Inggris, mandatnya itu kalau tidak salah untuk keamanannya, untuk teritorial itu diberikan kepada Mesir. Sampai sekarang pun seperti itu.
Namun karena Israel melihat peluang, dia memiliki senjata canggih luar biasa, dia bisa itu membombardir Palestina. Dan dilalangin, entah bagaimana itu perang 6 hari itu, dikelilingi oleh berbagai macam negara, itu bisa bertahan dia. Seperti kisah-kisah Asterix Obelix. Kalau di dalam kartun-kartun dunia Eropa itu, logika Yahudi, Asterix dan Obelix itu daerah mereka itu sekarang Israel yang dikelilingi oleh Islam yang luar biasa ganas ingin menyerang mereka. Nah, apa saja nih kalau digabung-gabungkan ya, bukan berarti itu di kartun Asterix dan Obelix tidak klub, tidak saklek menyatakan itu adalah daerah Israel. Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Kalau lagi kayak begini berarti ini di Gurun Sinai, di Mesir, yang sampai sekarang masih dipercayai, yang meskipun memiliki keanehan walaupun dia lembah yang diberkati, namun kalau tidak salah sampai sekarang ada sebuah tempat di mana dijadikan daerah pariwisata, di mana di situ ada lembu yang terbuat dari emas, atau lembunya itu masih ada atau tidak, pokoknya daerah situ udah ada situ. Dan mustahil itu akan, salah satu ahli tafsir mengatakan ketika sebuah daerah itu sudah diberkati, maka otomatis sudah tidak ada lagi tempat untuk bermaksiat. Dan ketika sebuah lembah tua itu diberkati oleh Allah atau di Gurun Mesir, maka otomatis Samir itu tidak akan membuat patung sapinya itu di sana, karena sudah dilindungi oleh Allah. Makanya ada dua tafsir juga ini, Samiri membuat patungnya di Gurun Sinai atau di lembah tua, itulah luar biasanya. Sekali lagi, karena Islam adalah agama yang besar. Perbedaan tentang tafsir, tentang tempat, tentang geografi itu adalah suatu hikmat yang harus dinikmati, bukan untuk dikafirkan, bukan dibidakan. Itu yang paling selalu inti kuliah tuh di situ. Sehingga kita konsentrasinya bukan mengkafirkan saudara sendiri, membidakan saudara sendiri, menyesatkan saudara sendiri. Kita konsentrasinya itu anak cucu kita mau bikin apa silakan, mau berkarya apa silakan. Karena dengan kita mengkafir-kafirkan, membidah-bidahkan, itu akan terbawa ke dalam kehidupan sehari-hari, sehingga anak kita tidak bebas dalam berkarya, tidak bebas dalam mengekspresikan mimpi-mimpinya. Takut, apa-apa takut. Sementara hidup ini indah, hidup ini harus dinikmati. Mau buat ini takut dibilang sesat, mau dibuat ini takut dibilang bidah. Jadi kelakuan Islam ini seperti kelakuan sekte Kristen Katolik Ortodok zaman dulu, benar-benar melotot gitu loh. Diperhatikan itu umatnya mau berbuat apa, seolah-olah kunci surga dia yang pegang. Jadi kembali kepada masa tahun 1000-an, 1500 lah udah paling canggih itu. Kita ini hidupnya tidak bebas. Anak-anak kita mau berbuat apa, takut nanti ayah ibunya. Ya begitulah, susah kalau dibilang. Ketika Tuhanmu menyeru dia di lembah suci, yaitu lembah tua, pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Ini kalimat yang sangat luar biasa. Allah tidak mencaci maki Fir'aun, Allah tidak menghinakan Fir'aun, dia telah melampaui batas begitu aja. Kita kalau di musola di masjid itu ada batas suci, dia sudah melampaui batas suci nih ya. Karena Allah mengerti, biar bagaimanapun itu ayah angkatmu, harus kau hormati, harus kau hargai. Sampaikan telah melampaui batas, kalau nggak bertobat aku yang akan turun tangan. Jangan mengaku dirinya Tuhan. Begitu. Dan Musa yang tidak memiliki pandaian berbicara, akhirnya bersama Harun dia ke sana berdua. Kalau tidak salah itu Musa agak gagap ya kalau ngomong. Harun yang lebih pandai bicara. Makanya ketika Rasulullah melihat muridnya ini pandai bicara, ya Ali, kalau seandainya ada nabi setelahku, engkau adalah Harun.
engkau adalah ibarat Arun bagi Musa begitu. Alhamdulillahirabbil alamin.